kepada Bapak Dr. Ampera AY Mebes SEMM, disilakan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Bupati Bertimur beserta istri, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bertimur beserta anggota DPRD, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Timur atau yang mewakili, yang terhormat Sekretaris Daerah, Kepala OPD, yang saya cintai, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Timur, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur atau yang mewakili, yang terhormat Pengelis Hendrik Liberty dan bersama istri dan tim, serta Bapak Ibu para pendeta, hamba Tuhan dan pastor yang berkesempatan hadir pada malam ini, yang terhormat Bapak Ibu tokoh masyarakat dan tokoh gereja, yang terhormat Ketua Panitia beserta jajarannya, dan yang terhormat Bapak Ibu undangan yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di halaman kantor Bupati Kabupaten Bertimur dalam rangka perayaan Paskah gabungan pemerintah daerah, TNI Polri, DPRD, organisasi wanita, PKK, dan gereja-gereja se-Kabupaten Bertimur. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya sangat bersyukur dan berbahagia bisa hadir bersama-sama dalam perayaan Paskah gabungan yang kita laksanakan pada malam ini. Dan perayaan Paskah ini adalah rangkaian acara dari dalam karya Allah, di mana dalam menyelamatkan manusia. Kalau kita lihat itu adalah dari kelahiran, ada kematian, ada kebangkitan dan naik ke surga, dan nanti ada pencurahan Roh Kudus. Nah, itu adalah rangkaian-rangkaian, dan dia akan bangkit menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Kristus yang bangkit dan memberikan teladan tentang bagaimana hidup yang bermakna dan penuh dengan kasih sayang. Dialah yang mengajarkan kita saling mengasihi, membantu sesama, bekerja keras untuk mencapai cita-cita. Dan untuk itu, momen yang berharga ini, mari kita sama-sama mengutus sama yang lain untuk mewujudkan Kabupaten Bertimur yang sejahtera menuju bumi jari janang kalawa. Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Timur untuk senantiasa bersama-sama dalam pembangunan, dan kita bisa bekerja sama untuk bersama menghormati perbedaan dan bersatu padu dalam merangkai impian dan kenyataan untuk kesejahteraan di Kabupaten Baritimur. Bapak Ibu hadirin sekalian, masa raya Paskah yang saya hormati, saya berharap semangat kebersamaan dan kekompakan yang di antara kita dapat terus kita tingkatkan, terutama dalam mewujudkan Kabupaten Bertimur. Kita harus saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama.
Saya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Timur untuk selalu menjaga ketertiban dan keamanan serta persaudaraan dengan yang lain. Terlebih lagi kita memasuki tahun-tahun politik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya percaya bahwa melalui tema dan subtema perayaan Paskah ini sangat relevan dan situasi dan kondisi saat ini dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi. Kita harus memiliki keberanian untuk melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada perayaan Paskah tahun ini, pemerintah daerah melalui panitia pelaksana, apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Panitia, juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, yaitu adalah sembako dan juga kegiatan donor darah, dan tadi ada juga kegiatan untuk dalam rangka penyembuhan dan pelepasan yang tadi sudah dilaksanakan, dilaporkan tadi. Dan saya juga atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Hendrik Liberty bersama tim bisa hadir bersama pada kita dalam kegiatan pelayanan dari pagi tadi dan nanti juga sampai hari ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada momen yang sangat baik ini saya meminta kepada Bapak Ibu tokoh agama dan umat Kristiani dalam menjadi pelopor kedamaian serta menjadi mitra pemerintah dalam penyelenggaraan dalam berbagai permasalahan, termasuk di dalamnya dukung lewat doa, partisipasi aktif berbagai kebijakan dan program pemerintah demi kemajuan daerah kita. Dan mari kita juga berpegang pada trik kerukunan umat beragama, yaitu kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Akhirnya saya atas nama pemerintah Kabupaten Timur dan atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Hari Paskah tahun 2023 dengan tema jangan takut karena ia telah mendului kamu ke Gilead. Dan sekaligus saya ucapkan juga selamat karena ini masih bulan Syawal. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin bagi kita sekalian, pada saudara kita yang merayakan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan atas sambutan yang telah disampaikan Bapak Bupati, dan kami mohon untuk Bapak Bupati dapat berkenan tetap di atas panggung untuk menyerahkan cenderamata kepada pembicara Bapak Evangelis Hendrik Liberty. Kami silakan untuk ke panggung beserta dengan istri Ibu Victoria Liberty. Kami silakan menuju panggung utama. Baik, Bapak Bupati akan menyerahkan cenderamata beserta dengan Ketua Tim Penggerak PKK yang pertama dengan mengalungkan yaitu selendang Mawine sebagai tanda hormat kami, cinta dan kasih sayang kami kepada pembicara dan istri Bapak Evangelis Hendrik Liberty beserta dengan Ibu Victoria Liberty dari Hendrik Liberty Ministry.
Terima kasih, inilah salam hormat kami dan selanjutnya berkenan Bapak Pengkhotbah untuk menerima plakat pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagai bukti keterikatan kita sebagai saudara di dalam Tuhan antara Bapak Pengkhotbah dan keluarga besar beserta dengan tim dengan pemerintah Kabupaten Barito Timur. Dan selanjutnya berkenan menyerahkan cenderamata yaitu berupa kain batik Mawinai khas Kabupaten Barito Timur, yaitu batik yang begitu cantik dengan ukiran dan juga tenunan yang begitu cantik oleh Ketua Tim Tok Penggerak PKK, dan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata atau penyerahan tali asi dari pemerintah Kabupaten Barito Timur. Berkenan Bapak Bupati menyerahkan tali asi kepada pembicara, kiranya dapat mendukung dalam seluruh pelayanan yang Bapak lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan selanjutnya kami silakan ada cenderamata juga dari Bapak Pengkhotbah, yaitu buku pengajaran yang tentunya berisi hikmat-hikmat Tuhan untuk membuat iman kita terus bertumbuh. Selanjutnya mohon izin dapat berfoto bersama. Kami silakan untuk foto bersama. Izin Pak. Iya, terima kasih. Salam salib Kristusnya, salib Kristus yang membuat kita terus menang dan beroleh kehidupan yang kekal. Salib cinta kasih. Mari siapkan hati kita, hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tiada kasih yang seperti kasih Tuhan yang selalu memberikan semangat dan kekuatan. Katakan pujian ini, kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Amin. Hati yang mulia kami temukan. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami, pujian dari kasih-Mu. Mari sama-sama katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta
Oke, saya bersyukur sama Tuhan bisa ada di sini. Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah, Bapak Bupati dan istri, DPRD, Polri, TNI, dan semua pemimpin gereja lainnya. Ada sukacita malam ini? Ada. Oke, saya akan langsung agak feedback ya. Saya akan langsung, kita akan lihat firman Tuhan yang diberi tema, ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Firman Tuhan diambil dari Matius pasal 28 ayat 7. Dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. 9. Tiba-tiba Yesus bertemu dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. 10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ada amin, Bapak dan Ibu? Oke. Pak Bu, kalau Bapak dan Ibu perhatikan firman Tuhan ini di pasal 28 ayat 7 dikatakan, "Dan segeralah pergi dan katakan pada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara mati, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Jadi inilah pesan Tuhan kepada Maria Magdalena untuk memberitakan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan di ayatnya ke-8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Di sini dicatat juga, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan para murid-murid Yesus. Lalu di 9, Bapak dan Ibu kalau perhatikan di sini Yesus berjumpa dengan mereka. Di sini dikatakan, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu berpikir sebentar, kenapa disuruh Galilea? Dia menyuruh pergi ke Galilea. Saya mau cerita sedikit bahwa Galilea itu letaknya di bagian utara Palestina, suatu daerah sempit sepanjang 72 km di sebelah barat dataran tinggi Golan. Galilea ini, saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu, sering dianggap tempat yang kurang baik. Dia berada di antara Zebulon dan Naftali. Nah, bangsa dikatakan juga di Matius pasal 4 ayat 14 sampai 17 dikatakan bahwa bangsa yang diam dalam kegelapan. Tapi Yesus hadir, kemudian membuat tempat itu menjadi baik. Nah, saya mau berkata begini, kenapa Galilea, Bapak dan Ibu? Pertama gini, Galilea, nggak terdengar, boleh matikan yang sebelah sini, body pack. Dimatikan aja, pencet. Pertama gini, Pak, Bapak dan Ibu, Galilea adalah pertama tempat di mana Yesus dibesarkan. Ya. Jadi Yesus dibesarkan di Galilea. Dan Yesus juga, saya melihat dan meneliti firman Tuhan, di situ dia mulai melakukan mujizat. Ya, di situ dia mulai melakukan mujizat. Kalau kita lihat di Matius pasal 4, kita pergi ke Matius pasal 4 ayat 23 sampai dengan 24. Alkitab mencatat, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, Bapak dan Ibu kalau melihat apa yang Yesus lakukan, pertama, Galilea itu adalah tempat di mana Yesus dibesarkan. Dia juga mulai melakukan pekerjaan Tuhan, mujizat itu di Galilea. Kalau Bapak Ibu bertanya tentang yang ditulis di Yohanes, perkawinan di Kana, itu
Kana itu adalah sebuah kota di provinsi Galilea. Jadi Galilea adalah tempat di mana Yesus memulai pelayanannya. Lalu yang berikutnya begini Bapak dan Ibu, kenapa mesti Galilea? Begini Bapak dan Ibu, Galilea adalah tempat perjumpaan pertama Yesus dengan murid-muridnya. Bapak dan Ibu lihat di Matius pasal 4 ayatnya ke-18 sampai dengan 22. Saya akan bacakan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusut danau Galilea, lihat, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebal jala di danau, sebab mereka penjala ikan. 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yang kedua, Galilea adalah tempat perjumpaan Yesus, saya ulang, dengan murid-muridnya. Nah, Bapak dan Ibu terkasih begini, lewat pemberitaan firman di malam ini, saya percaya gini, di mana waktu Yesus menyuruh ke Galilea, sebenarnya Yesus ingin mengajak murid-muridnya untuk reuni, untuk ketemu kembali. Untuk apa juga? Untuk mengingat kasih mula-mula. Ada amin? Ada amin? Kurang semangat ya sebelah sini juga. Ada amin? Kenapa kasih mula-mula? Saya mau berkata begini pada Bapak dan Ibu. Ada banyak orang dalam kehidupan setahun ini mungkin yang sudah suam-suam kuku. Ke gereja saja harus mesti disuruh. Ke gereja saja harus mesti diingatkan, Bapak Ibu. Aduh, sangat menyedihkan. Saya mau berkata begini, Pak Bu, malam ini Tuhan memberi pesan, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan cari Tuhan kalau lagi kepepet. Jangan cari Tuhan kalau nggak bisa bayar hutang, kalau sakit nggak sembuh, kalau rumah tangga sudah hancur dan sebagainya, baru cari Tuhan. Memang belum terlambat Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus selalu baik dan Dia akan menerima kita. Tuhan Yesus rindu kita itu ingat pada kasih mula-mula. Apa itu kasih mula-mula? Ketika orang belum mulai kenal Tuhan, misalnya dia dulu bukan orang percaya, lalu dia menjadi orang percaya. Pada waktu pertama dia mengasihi Tuhan, itu sangat berbeda Bapak dan Ibu. Pastinya hati yang menggebu-gebu. Setiap ingat minggu dia pasti ke gereja. Dia selalu cari Tuhan. Di pagi hari dia akan mulai kegiatannya sebelum dia berdoa dan baca firman. Hari-hari ini saya sangat banyak menjumpai. Apa yang saya jumpai? Orang melupakan Tuhan. Saya menjumpai apa? Kasih yang dulu katanya dia cinta sama Tuhan Yesus, tapi kemudian sekarang dia lupa sama Tuhan. Misalnya katakan dulu Tuhan pernah selamatkan dia dari kanker yang ganas. Seorang hamba Tuhan doakan dia, dia sembuh. Waktu seminggu masih ingat sama Tuhan, 2 minggu masih ingat sama Tuhan, tetapi berikutnya sudah lupa sama Tuhan. Bapak dan Ibu, Tuhan mau mengingatkan Anda akan kasih mula-mula Anda sama Dia. Ini bukan kebetulan Anda duduk di sini Bapak dan Ibu. Bukan kebetulan juga suara saya dapat menjangkau Anda. Mungkin Anda selama ini Anda sudah lupa dengan Tuhan, jauh hubungannya. Datang ke gereja cuma hanya sebulan sekali. Itu bukan mengasihi Tuhan. Itu cuma rutinitas, stor muka Bapak dan Ibu. Tuhan mau Anda membangkitkan kasih mula-mula Anda kepada Dia. Ada amin? Berikutnya, yang ketiga, kenapa Galilea? Galilea adalah tempat pertama Yesus memanggil murid-muridnya meninggalkan segala sesuatu
Untuk apa? Untuk ikut Yesus. Bapak dan Ibu bisa lihat Matius pasal 4 ayat 22. Dikatakan apa? Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Dianya besar, yaitu Yesus. Siapa itu orangnya? Di sini Alkitab mencatat Simon dan Andreas, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Pertama kali tempat di mana Yesus memanggil murid-muridnya. Untuk apa? Meninggalkan segala sesuatu. Yesus mau mengingatkan murid-murid pada panggilannya yang semula. Sebab saya lihat di firman Tuhan di Yohanes, mereka setelah Yesus mati disalib, mereka kembali lagi ke rutinitas biasa. Mereka kembali lagi jadi nelayan dan sebagainya. Bapak dan Ibu, adakah Anda hari ini yang mendengar suara firman Tuhan ini adalah orang yang sudah meninggalkan panggilan Tuhan, yang dulu ada Tuhan panggil, sudah berjalan dalam pelayanan dan lain sebagainya, tapi karena satu dua hal Anda kemudian kembali lagi jadi orang dunia. Anda lupa dengan semua itu. Gini Bapak dan Ibu, Yesus mau mengingatkan pada murid-muridnya panggilan awalnya, bahwa dia memanggil mereka yang tadinya mereka adalah hidup untuk diri sendiri, tapi Yesus panggil dia ubah menjadi hidup untuk orang lain dan melayani orang lain. Ada amin? Sedikit aja dipangguni amin, berarti yang lainnya masih pikir-pikir. Amin. Itu sebuah hal yang luar biasa, di mana Yesus pada malam ini juga mengingat kepada Bapak dan Ibu, ada yang dulu Tuhan pakai untuk melayani. Tuhan pakai Anda, dan sehingga Anda memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatu, dan kemudian Anda sungguh-sungguh ikut Yesus. Tuhan melalui momen malam ini mengingatkan pada Anda yang sudah jauh dari Tuhan, jauh dari panggilan Tuhan. Jangan bersedih hati, jangan kecewa, jangan menghakimi diri sendiri. Sudah firman diberitakan, Anda dengar. Respon yang terbaik adalah bertobat. Respon yang terbaik adalah Anda bertobat daripada Anda terus menyangkal dia, seperti Simon Petrus menyangkal dia. Ketika Anda mendengar bahwa diingatkan kembali bahwa dulunya Anda hidup bukan untuk diri Anda sendiri, tapi Anda hidup untuk melayani sesama, maka pada malam ini ingatlah kembali akan panggilan Tuhan Yesus untuk Anda. Haleluya. Yang terakhir, Yesus bilang dia mendahului mereka ke Galilea. Saya sedang berpikir begini Bapak dan Ibu, Anda hidup di zaman sekarang, semua dalam kondisi yang tidak menentu, kondisi krisis, cari kerja susah, pendapatan susah, di mana saya menemukan di market perdagangan banyak yang jualan, pembelinya itu aja, jadi nggak bertambah. Bapak dan Ibu, Yesus mendahului mereka ke Galilea. Saya percaya Yesus selalu ada di depan kita. Yang percaya katakan amin. Artinya Bapak dan Ibu terkasih, kamu nggak akan ditinggalkan. Halo, Anda tidak akan ditinggalkan. Jangan takut, Anda tidak akan ditinggalkan. Saya mau berkata, kalau Yesus ada di depan kita, berarti pastinya dia akan persiapkan segala sesuatu untuk Anda. Amin. Makanya saya bilang jangan takut, jangan pikirkan ke depan nanti bakal jadi gimana. Banyak berpikir, justru banyak pusing, banyak stres. Banyak stres, ya itulah akhirnya nggak datang ke gereja dan sebagainya, hati galau dan sebagainya. Makanya kita butuh firman Tuhan. Amin. Saya mau berkata begini,
Tidak ada yang perlu kita takutkan selama Yesus ada di depan kita. Di jalan-jalan yang belum pernah kita lalui sekalipun, di jalan-jalan yang gelap, di sana ada Tuhan. Di sana ada Tuhan yang akan menyatakan kuasanya. Jangan takut. Bapak dan Ibu tahu nggak? Justru orang tidak tahu firman, makanya hidup dalam ketakutan. Karena dia nggak tahu bahwa Tuhan selalu ada di depan mendahului mereka. Kalau Tuhan ada di depan kita, pastinya dia persiapkan segala sesuatu untuk kita. Yang percaya katakan amin. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, saya tidak mau pernah pusing dengan hidup ini. Saya tidak mau berpikir apapun. Satu hal saya tahu, Yesus mendahului mereka ke Galilea. Yesus yang sama juga dalam hidup saya. Dia selalu ada di depan saya. Nggak mungkin di belakang saya. Nggak mungkin sama langkah dengan saya. Tetapi dia ada di depan. Dia ada di depan untuk apa? Mempersiapkan segala sesuatu untuk saya. Dia ada di depan untuk apa? Mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik buat Bapak dan Ibu terkasih. Bapak dan Ibu harus percaya kepada dia. Kalau Bapak dan Ibu tidak percaya, maka semua itu tidak ada. Jangan biarkan kekhawatiran, intimidasi menghimpit Anda, mematikan iman Anda, sehingga Anda tidak berdaya. Sehingga yang ada Anda terima adalah hal-hal yang tidak baik, kebangkrutan, jual hartamu, habis semua. Makanya saya tadi bilang, berbahagialah Anda yang kasih waktu Anda untuk dengar firman Tuhan. Berbahagialah Anda yang kasih waktu untuk selalu hadir di gereja. Kenapa? Karena firman memberitahukan kepada Anda apa yang harus Anda kerjakan. Dan firman juga menenangkan hati Anda untuk Anda jangan takut. Bapak dan Ibu, Tuhan berkata pada kita, kalau kita khawatir, nggak akan tambah sehasta pada jalan hidup kita. Bapak dan Ibu, kalau tahu firman ini, maka nggak ada yang perlu Anda khawatirkan. Justru saya bukan berkata kalau gitu kita santai, kita nggak bekerja. Tidak, rutinitas tetap kita kerjakan. Tetapi sebagai orang percaya pada Tuhan, kalau Anda sudah tahu firman Tuhan, oh Yesus mendahului murid-muridnya ke Galilea, dia sudah ada di depan, dia persiapkan segala sesuatu. Bahwa Yesus mau mereka tenang, Yesus mau mereka nggak banyak mikir dan sebagainya. Yesus Tuhan, karena dia Tuhan, dia terlebih tahu Bapak dan Ibu kebutuhan kita setiap hari. Percayalah apa yang firman katakan. Saya mau bilang Bapak dan Ibu terkasih, seberapa berat pergumulan Anda malam ini yang datang ke tempat ini, saya mau berkata kepada Bapak dan Ibu sekalian, jangan khawatir, jangan takut. Puji Tuhan, kalau pemerintah daerah membuat acara seperti ini supaya firman diberitakan. Kalau firman diberitakan, orang dengar, harusnya ada perubahan. Saya percaya karena firman itu berkuasa. Sekali lagi, firman berkuasa mengubahkan segala sesuatu. Tapi kalau kita nggak pernah mendengar firman, bagaimana kita bisa diubahkan? Justru saya menyayangkan kalau orang tidak mau mendengar firman, berarti dia nggak bisa diubahkan. Kalau dia mau dengar firman, berarti dia bisa Tuhan ubahkan. Dan saya mau berkata, kalau kehidupan kita yang tadinya biasa-biasa, ketika Anda mau dengar firman, kehidupan perekonomianmu dan lain sebagainya, pasti Tuhan ubahkan. Haleluya. Bapak dan Ibu terkasih, saya sudah selesai dan memberikan firman. Saya ulang lagi, kenapa Galilea? Galilea adalah tempat di mana Yesus dia dibesarkan, di mana dia juga memulai pelayanannya dan mujizat-mujizatnya. Di Matius pasal 4 ayat 23 sampai 24, termasuk Kana. Di situ dicatat bahwa itu adalah tempat pertama Yesus melakukan mujizat, air berubah jadi anggur. Yang kedua, kenapa Galilea?
Galilea adalah tempat perjumpaan pertama Yesus dengan murid-muridnya. Yesus mau bikin sebuah reuni. Yesus mau membangkitkan kasih mula-mula muridnya. Yesus mau menyegarkan rohani mereka. Setelah sekian lama mereka kehilangan guru dan sebagainya. Tapi Yesus di sini dia mau membuat murid-murid ingat kasih mula-mula mereka. Demikian juga saya mau bilang, hari ini Anda yang datang di sini, Anda dengar firman Tuhan, Yesus mau membangkitkan kasih mula-mula Anda kepada Dia, supaya besok-besok yang malas berdoa jadi rajin berdoa, supaya yang malas ke gereja besok jadi rajin ke gereja, supaya yang tidak pernah baca Alkitab dan tidak pernah tahu firman, Anda selama ini ditipu oleh iblis dan tidak terus ditipu oleh iblis dan terus ditipu oleh iblis. Saatnya Anda sudahi iblis itu yang menipu Anda. Kemudian saya mau berkata, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu tahu nggak, orang berdiri di depan ini adalah dulu orang ditipu oleh iblis. Saya waktu masih remaja pemuda, saya mengambil Alkitab saya dengan sekuat tenaga saya buang ke tong sampah. Kenapa? Saya nggak suka. Menurut saya itu semua bohong. Mama saya sangat sedih dengan tingkah laku saya. Dan sampai saya bertobat, saya mau cari Alkitab itu kan tidak ada lagi, karena sudah pernah saya buang ke tong sampah. Ternyata mama saya waktu dia lihat di tong sampah, dia ambil, dia sembunyikan. Sampai saya bertobat, dia kembalikan lagi Alkitab itu pada saya. Dan satu hal, apa yang dulu selama ini saya tidak tahu, termasuk doa kenapa tidak punya kuasa, doa kenapa tidak dijawab oleh Tuhan. Waktu saya membaca firman secara rutin saya bilang, setiap hari misalnya contoh 5 pasal, 6, berapa pasal, saya rutin. Dan saya menemukan semua kebohongan iblis berakhir sudah. Karena saya sudah tahu kebenaran. Nah, yang ketiga, Galilea adalah tempat pertama Yesus memanggil murid-muridnya untuk tinggalkan segala sesuatu dan mengikut Dia, yaitu panggilan. Yesus mengingatkan murid-muridnya akan panggilannya yang semula, supaya mereka jangan goyah, supaya mereka jangan keluar jalur. Bapak dan Ibu terkasih, Yesus juga mengingatkan kepada Anda yang dulu Tuhan panggil, Anda dulu Tuhan pakai. Jangan berkata, oh dulu saya Tuhan pakai luar biasa. Ya, itu dulu. Pertanyaan saya, sekarang bagaimana? Masih tetap luar biasa? Itu paling penting. Yang sekarang paling penting. Yesus mengingatkan Anda tentang panggilan Anda. Bagaimana Anda hidup dulu bukan untuk dirimu sendiri, tetapi hidup untuk melayani orang. Yesus mau mengingatkan Anda akan panggilan itu. Tetap pada panggilan Anda. Yang sudah jatuh dalam dosa, saya mau bilang kepada Anda, selama Anda masih hidup, itu berarti ada kesempatan buat Anda bertobat. Selama Anda masih hidup, ada nafas, berarti ada kesempatan Anda kembali kepada Dia. Amin. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan bukan untuk menghakimi. Firman Tuhan membawa Anda kepada jalan kebenaran. Amin. Yang terakhir, Yesus mendahului kamu ke Galilea supaya Dia persiapkan segala sesuatu untuk kita. Saya ulang kembali, tidak ada yang perlu Anda takutkan selama Anda tahu bahwa Yesus selalu ada di depan. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Jalan-jalan yang belum Anda perlu lalui sekalipun, di sana ada Tuhan Yesus. Dia menanti kita. Jangan takut. Dan ketahuilah bahwa Tuhan Yesus menyertai kita semua sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Amin. Saya minta pemain keyboard. Kencangin lagi. Tuhan Maha Hadir. Dia ada di sini. Ini bukan acara kebetulan.
Dia rindu melawat umatnya di tanah yang layang ini, Barito Timur. Saya percaya siapapun Anda yang mendengar firman ini, Anda yang merasa bahwa Roh Kudus menjamah Anda, jangan keraskan hati Anda. Saya mau berkata kepada Bapak dan Ibu terkasih, kalau Anda mendengar, merasakan jamahan Tuhan, malam ini saatnya Anda beri dirimu pada Tuhan. Saya mau berkata, disembuhkan dari sakit penyakit itu persoalan gampang. Tetapi kalau hati yang keras, Tuhan ubahkan, Tuhan jamah, bertobat, itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Malam ini, Bapak dan Ibu terkasih, adakah di antara Bapak dan Ibu terkasih ketika mendengar firman yang singkat ini? Buat saya firman singkat, tapi Anda dapat poinnya. Tidak perlu saya perpanjang-panjang. Firman yang singkat Anda dengar, kemudian Roh Kudus menjamah Anda, dan Anda berkata, ya Tuhan, saya orangnya. Saya mau bertanya sama Bapak dan Ibu, kalau Anda itu orangnya, saya mau berkata pada Bapak dan Ibu, berdiri di tempatmu, biar saya mendoakan Anda. Jangan malu. Buat saya lebih baik saya terbuka di hadapan Tuhan daripada saya tidak pernah seumur hidup terbuka pada Tuhan. Kenapa orang yang jahat, gak benar, ketika ketemu dengan Yesus, dia membuka hati, Tuhan cepat sekali mengangkat dia. Sedangkan orang yang sok alim itu, yang bilang saya pendidikan dan teologi dan apa, saya melihat tuh orang gak pernah mau bertobat seumur hidupnya. Roh Kudus susah untuk bekerja dalam hatinya karena orang itu keras. Malam ini, Anda yang sudah dengar firman, Anda mau menerima kasih Tuhan menjamah Anda, tidak usah maju ke sini, berdiri saja di tempat dudukmu. Berdiri di tempat dudukmu. Ini kesempatan gak ada dua kali, cuma di malam ini. Saya mau berkata, biar Tuhan Roh Kudus menjamah Anda. Anda yang berdiri, tetapkan posisi berdiri. Saya mau berdoa buat Bapak dan Ibu terkasih. Tutup matamu, kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, Kau lihat jiwa-jiwa yang terdiri. Dia adalah orang merendahkan hati daripada orang yang sok tahu tapi nggak pernah tahu apa-apa. Dan aku berdoa buat mereka Tuhan, mereka yang merindukan jamahan Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Bapa di sorga, tanganku kuangkat ke atas, tanda aku minta Tuhan turun tangan menjamah setiap mereka. Roh Kudus ada di sini, dan Roh Kudus yang mengubahkan hidup saya dari yang jahat menjadi baik. Roh Kudus yang sama juga bisa menjamah mereka semua. Aku minta dengan kuasa-Mu Tuhan, jamah mereka, ubahkan mereka, hidup mereka perbaharui. Ingatkan mereka akan kasih mula-mula. Ingatkan mereka akan sebuah pertobatan. Ingatkan mereka akan begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Engkau Bapa di surga mengaruniakan anakmu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa kami Tuhan. Dan mereka yang sudah tinggalkan panggilan mereka, ingatkan mereka untuk kembali ke jalan Tuhan, ke dalam panggilannya. Tuhan, aku sebagai hamba-Mu sudah mengangkat tangan, dan aku percaya Roh Kudus yang akan menjamah mereka yang berdiri ini Tuhan. Satu persatu aku pastikan Engkau pulang dengan sukacita yang besar. Glory
Jesus. Glory Jesus. Anda yang datang dengan sakit, penyakit, yang tadi pagi nggak datang ibadah, Anda yang sakit dengan kondisi apapun, silakan Anda berdiri di tempat. Berdiri di tempat Anda yang sakit apapun juga. Saya akan doakan di tempat ini. Saya percaya, tidak usah saya pegang. Saya percaya satu hal, Tuhan luar biasa, kekuatannya sanggup pulihkan. Selama kamu dengar suara saya, kau dapat itu. Bangkit dari kursi Anda, berdiri. Apapun sakit Anda, ayo taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, setiap umatmu yang hadir malam ini, aku tidak tahu apapun sakit penyakit mereka, kolesterol, darah tinggi, kencing manis, bahkan ada yang mengalami telinga yang bermasalah, bahkan ada yang mengalami sakit di kaki. Aku berdoa, Tuhan kuasamu jamah, ada tertulis oleh bilu-bilumu kami sembuh. Oleh bilu-bilumu sembuhkan mereka semua dalam nama Yesus yang berkuasa. Mereka yang punya tumor, mereka punya benjolan, kanker, ambeien, apapun itu penyakit kulit, alergi, sesak nafas, dalam nama Yesus kuasamu sanggup sembuhkan. Aku berdoa kesembuhan turun atas mereka semua dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, jadilah mereka sehat, jadilah mereka baik, jadilah mereka dipulihkan oleh Tuhan, jadilah mereka normal. Haleluya, haleluya, glory Jesus. Silakan duduk. Tuhan Yesus, aku sudah selesai. Aku menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah berada di tempat ini. Tuhan baik, bahkan langit pun dibikin nggak hujan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah aku lupa kebaikan-Mu. Berkati Tuhan setiap pemerintah daerah, berkati setiap gereja yang ada, umat-Mu, jemaat Tuhan. Doaku, iman kekristenan di Barito Timur terus maju, terus maju, terus maju. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kembali saya akan membawakan lagu. Semoga bisa memberkati kita semua. Juru selamatku.
memberkati Bu. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, kemenanganku selamanya. Besar setiamu Tuhan, Yesus Engkau kasihku juru selamatku, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Oke, baik. Lagu selanjutnya biar lebih semangat lagi kita nyanyi sama-sama, tunaikan syukur. Kita sama-sama bersyukur di hari ini bahwa Tuhan sudah kasih kita kesehatan, kesempatan untuk bertemu, bisa merayakan Paskah di tahun 2023 tanpa pandemi dan tentunya tanpa kekurangan satu apapun. Kak Penti, ayo kita nyanyi. Ayo kakak, kita semuanya. Kasih yang begitu kuasa, lebih kuat dari dosa. Kasih yang
Luar biasa. Iya, masih ya. Memuji nama Tuhan tiada henti, Iya. itulah kesukaan hati kita. Memuji Tuhan memberikan kekuatan yang Ya, setelah baru itu Tuhan kepada kasih kita. kesempatan ya, Iya, Kak, ya. betul Tangan sekali. masih bisa bergerak, kaki masih bisa berjalan, mulut masih bisa berkata-kata. Itu semua kesempatan yang Tuhan kasih. Iya, betul sekali. Kita lebih daripada pemenang, Tuhan berikan. Oleh karena kuasa darah Tuhan yang kudus, Tuhan sudah memberikan kemenangan yang luar biasa kepada kita. Jangan hafal lagu ini, kita angkat tangannya sama-sama ke atas. Kita tinggikan nama Tuhan. Dialah kita yang hidup. Haleluya. Kita nyanyi sama-sama, kita puji Tuhan sama-sama. Barito Timur memuji Tuhan bersama-sama. Lebih dari pemenang.